Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak bersama Ibu. Mudah-mudahan anak semuanya sehat ya. Walaupun masih pandemi, kita semangat ya. Anak-anakku semuanya, kita masuk ke bab 3, yaitu tentang akhlak tercela, yang mana pada kali ini akhlak tercelanya yang Ibu sampaikan adalah tentang riya dan nifaq ya. Anak-anak semuanya bisa sambil lihat buku LKS, silahkan di halaman 27 bab 8 ya. LKS bab 8 halaman 27 tentang riya dan nifaq. Anak-anak semuanya, setelah pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi yang Ibu sampaikan, diharapkan anak-anak semuanya dapat menjelaskan tentang pengertian riya dan nifaq, dapat menyebutkan dalil riya dan nifaq, dapat menyebutkan pembagian riya dan nifaq, dan yang paling utama adalah hikmah ya, atau cara menghindari riya dan nifaq. Oke anak-anak semuanya, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, yang pertama yaitu tentang riya ya. Apa itu riya? Riya secara bahasa di sini berasal dari kata ro'a yura'u riya'an, riya'un ya, yang artinya adalah melakukan sesuatu untuk mendapat pujian orang lain ya. Itu secara bahasa. Ada pengertian riya secara menurut pendapat ulama ya, kalian tinggal baca di situ. Yang jelas secara umum riya secara istilah ya, yaitu pamer, ingin dipuji orang lain. Segala sesuatu yang dia lakukan orientasinya adalah pujian dari orang lain. Orientasinya bukan keikhlasan atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin dipuji oleh orang lain ya. Nah, riya ini dekat dengan sum'ah ya. Sum'ah di sini ada hadisnya ya. Barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal. Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Nah, sum'ah ini adalah masyhur ya, terkenal. Jadi diketahui orang banyak gitu loh, artinya begitu ya. Riya itu sama dengan sum'ah. Nah, riya termasuk akhlak tercela karena riya ini disebut juga dengan syirik kecil ya. Syirik itu kalian tahu ya, artinya syirik itu menduakan Allah. Itu syirik besarnya, menduakan Allah. Kita menyembah kepada Allah, kita beriman kepada Allah, tetapi ada yang zat lain yang kita imani selain Allah. Maaf ya, misalnya patung atau pohon atau apa gitu ya, jimat dan sebagainya, itu syirik ya. Kita percaya kepada selain Allah, kita meminta kepada selain Allah, itu syirik. Nah, kalau syirik kecil, riya itu tadi disebut syirik kecil karena apa? Kita kan melakukan sesuatu, terutama ibadah ya, yang orientasinya bukan ridho Allah, tetapi orientasinya itu ingin dipuji oleh orang lain. Berarti ada selain Allah. Dari apa yang kita lakukan itu ada selain Allah ya, yang orientasi kita, yaitu orang lain. Makanya riya ini disebut syirik kecil ya. Jadi sangat berdosa ya, sangat berdosa sekali. Nah, di sini ada macam-macam riya ya. Riya sebelumnya maaf ya, riya itu juga termasuk pendusta agama ya. Ada di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 206, ada juga hadis riwayat Al-Bukhari. Yang paling kita kenal ada dalam surat Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada yang ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Nah, orang-orang yang berbuat riya itu termasuk pendusta agama ya. Kemudian macam-macam riya di sini. Ada riya khafi, ada riya jali ya. Riya khafi adalah riya dalam niat, sedangkan riya jali adalah riya dalam perbuatan.
Artinya ria khafi itu adalah ria yang terjadi pada niat seseorang. Artinya dia berbuat riaknya itu sudah ada dalam hati gitu loh. Sudah ada niat dalam hati bahwa saya mau berbuat nanti saya mau pamer nih. Saya mau bawa uang, terus saya mau masukkan ke celengan. Nanti kalau ada orang-orang lewat baru saya, itu sudah ada niat. Nah, itu ria khafi, ya, dia dalam hati. Nah, sedangkan ria jali atau ria dalam perbuatan, dia menunjukkan amal kebaikan di depan orang banyak agar mendapat pujian. Nah, ria khafi juga tadi ya, perilaku seseorang dalam beramal tapi niatnya bukan karena Allah ya tadi ya. Nah, kalau ria jali bisa jadi sebenarnya sebelumnya dia tidak berniat ya, sebelumnya bisa jadi sebelumnya dia tidak berniat. Tapi mungkin ada kesempatan pada waktu itu kebetulan orang banyak, pada waktu itu kebetulan lagi strategis tempatnya, maka dia melakukan, itu disebut ria jali ya. Dampak negatif ria ya, tidak merasa puas, merasa kecewa, kemudian tidak khusyuk, mendapatkan dosa besar. Nah, ini yang paling bahaya, kita mendapatkan dosa besar karena ria itu termasuk perbuatan syirik. Nah, ya. Jadi bagaimana kita supaya tidak ria? Kita lihat di sini perilaku menghindari sikap ria, yaitu memandang semua makhluk tunduk di bawah kekuasaan Allah sehingga tidak membutuhkan pujian dari mereka. Artinya kita mau berbuat segala sesuatu itu betul-betul ikhlas, betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan yang poin B. Kemudian C juga sama ya. D, tidak ujub dan membakalkan diri. E, belajar tidak marah ketika orang lain meremehkan. F, tidak memuji orang lain secara berlebihan. Jadi kalau kita supaya tidak ria ya, kita juga jangan memuji orang lain, supaya orang lain juga tidak memuji kita ketika kita berbuat kebaikan. Kita belajar berbuat kebaikan itu tidak mengharap pujian dari orang lain. Jangan misalnya kita hindari dulu ya, wah kamu bagus deh, kamu udah banyak uang, kamu sedekahnya banyak. Nggak usah lah, kita cukup tahu bahwa dia sedekahnya banyak, uangnya banyak, sudah cukup kita yang tahu. Nggak usah nanti kalau kita begitu kan dia merasa ujub, dia merasa takabur. Ih kamu juga, saya doakan ya supaya kamu seperti saya. Oh tambah lagi rusak. Pokoknya itu intrik-intriknya itu bisa ke arah yang riak tadi itu ya. Jadi tidak saling memuji supaya kita tidak mengharapkan pujian, sama-sama tidak mengharapkan pujian dari orang lain ya. Itu yang paling penting. Oke? Selanjutnya adalah nifaq. Ya, nifaq ini kalau secara bahasa ya di sini adalah berasal dari kata nafiqah yang artinya lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu hewan sejenis tikus ya. Jadi kalau misalnya di tanah ya, misal yang tadi hewan sejenis tikus itu dia bikin lubang, masuknya dari sini, dia keluarnya itu rata-rata bukan dari situ lagi tapi dari sana ya. Jadi keluar lubang masuk beda, lubang keluar juga beda. Itu yang diistilahkan dengan nafako ya, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, dia masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lain. Nah, artinya masuk dari sini keluar dari sana ya. Nifaq ini secara istilah adalah, ini ya, kalian bisa lihat, nifaq secara istilah adalah menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Paham tidak? Menampakkan kebaikan dan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Artinya seolah-olah dia baik padahal dia tidak baik. Lain di bibir, lain di hati, gitu deh kalau pengen paham. Paham nggak? Lain di bibir, lain di hati, ya. Jadi kalau di hati A, di bibir nanti ngomongnya B. Di hati B, nanti di bibir ngomongnya C. Bisa jadi begitu, ya. Nah, nifaq ini perbuatannya atau perilakunya, orangnya disebut munafik, ya. Nah, baru deh kalau kita
ada kata munafik, baru deh kita paham. Oh, munafik. Kalau munafik saya tahu Bu Guru. Nifak itu adalah perbuatannya. Kita kadang-kadang lupa dengan kata nifak. Ingatnya munafik. Nah, munafik itu adalah orangnya, orang yang berbuatnya. Kalau perilakunya disebut nifak. Oke? Munafik orangnya, ya. Maaf, munafik itu orangnya, nifak adalah perbuatannya, ya. Nah, ciri-ciri nifak atau ciri-ciri orang munafik ada dalam hadis di situ, ya. Kalian bisa baca sama-sama dengan Ibu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. 1, idza haddasa kadzaba. Apabila dia berkata, dia bohong. Nah, yang Ibu tadi sampaikan, lain di bibir, lain di hati. Ingat, 1 katanya apa tadi? Idza haddasa kadzaba. Ya, apabila dia bicara, dia berbohong. Aku loh tadi toh beli es harganya 50.000. Di bibir dia bilang 50.000. Padahal di hati enggak, sebenarnya esnya itu 5.000 loh. Nah, itu sudah lain di bibir, lain di hati. Betul kan? Idza hadasa kadzaba. Dan Roja juga jadi senyum, ya. Selanjutnya, yang kedua cirinya atau tandanya, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila berjanji, dia ingkar. Oke? Bayar dong utang kamu. Iya, besok ya. Dia bilang iya, besok ya. Ternyata besoknya dia bilang, aduh, saya lupa Dia bilang di bibir lupa. Padahal dalam hatinya, nanti kah saya uang mau dipakai dulu beli jajan kah. Nah, bohong lagi. Lain di bibir, lain di hati. Betul? Bisa jadi. Atau contoh lain deh, contoh lain. Bu Guru tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ini Bu Guru, saya kemarin sakit. Di bibir dia bilang sakit, padahal dalam hatinya, sebenarnya tidak sakit loh. Aku tuh lupa, aku tuh malas. Bohong. Atau, maaf ya, itu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ya, bohong. Ini contoh yang kedua, apa? Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Besok kumpulkan PR-nya ya. Besok hari ini kerja PR, besok kumpulkan ya. Iya Bu Guru. Ternyata besoknya tidak. Dia berarti sudah ingkar dengan mudahnya, ya. Selanjutnya ciri yang ketiga adalah wa idza tumina khan. Apabila dia diberi kepercayaan, dia khianat. Banyak contoh sekali khianat, ya. Misal mamanya memberi uang SPP. Kasih uang SPP-nya ke Bu Guru ya. Iya, Ma. Dia sudah diberi kepercayaan untuk memberikan uangnya SPP kepada Bu Guru. Di sekolah dia jajanin habis. Sudah diberikan, Nak? Sudah, Ma. Padahal habis. Sudah 2. Yang pertama tadi dia khianat. Yang kedua tadi dia berbohong. Bilang sudah, padahal belum. Yang khianatnya apa? Suruh menyampaikan uang itu SPP buat Bu Guru, tapi malah dijajankan. Sudah 2 dia melakukan kemunafikan. Contoh lain yang khianat, misal dia diberi kepercayaan untuk memimpin suatu daerah, ya, harus melaksanakan tugas-tugas kewajiban tentunya, ya. Dia bilang, ya, misalnya siap. Tetapi pada kenyataannya dia tidak melaksanakan tugasnya, dia malah korupsi, dia malah bersenang-senang dengan hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Berarti dia khianat. Paham? Itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, munafik juga ini sama, ya, munafik sama. Ada dibagi 2, ya, jenis-jenis nifak ini. Munafik atau nifak ini, 1 nifak i'tiqadi. I'tiqad dalam hati, keyakinan, ya. Nifak i'tiqadi ini adalah menyatakan dirinya beriman kepada Allah sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Jadi dalam hatinya memang sudah tidak beriman, tapi dia seolah-olah tadi itu ya, dengan pengertian pertama ya, nifak itu,
bahwa dia menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, padahal dalam hatinya, dalam dirinya tidak ada seperti itu. Dia menyembunyikan keburukan, dia menyembunyikan kekafiran, ya. Contoh, ketika bulan puasa, si A ikut puasa, tidak makan, ya. Padahal nanti di belakang dia makan, dia apa begitu ya, dan lain sebagainya. Di depan orang saja dia puasa, di belakang orang dia makan dan lain sebagainya. Karena dalam hatinya, jangankan saya puasa, beriman pun kepada Allah saya tidak. Ngapain saya puasa? Capek-capek, lapar-laparnya. Enak sekali saya nahan lapar. Saya aja percaya Allah aja enggak. Ngapain saya puasa? Bisa jadi begitu, ya. Itu contoh. Berarti itu sudah dalam itikadnya, dalam hatinya sudah tidak ada keimanan kepada Allah, ya. Tetapi dia menampakkan bahwa seolah-olah dia iman, dia puasa, dia sholat hanya untuk, yaitu tadi, mendapatkan pujian dari orang lain, atau berbohonglah seolah-olah kita itu menampakkan keislaman tetapi kita menyembunyikan kekufuran atau kekafiran, ya. Selanjutnya ada nifak perbuatan, yaitu nifak amali. Nah, kalau nifak itikodi itu kan tadi dalam hati, ya, bisa mengeluarkan dari Islam loh, ya, bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Karena apa? Dia ya sudah dalam hati itu, sudah dalam itikad itu, ya. Jadi sudah benar-benar dalam hatinya tidak beriman, berarti dalam kesehariannya pun itu sebenarnya tidak beriman, cuma tampakkan dia seolah-olah beriman saja, ya. Tapi kalau di nifak amali, nifak perbuatan, artinya bisa jadi orang itu dalam hatinya masih ada keimanan, namun dalam perbuatan sehari-harinya itu tadi, ya, dia menampakkan ketidakbaikan seperti ciri-ciri munafik tadi, ya. Bisa jadi dia masih ada keimanan kepada Allah, tetapi dia berbohong, dia suka ingkar, dia suka tadi khianat. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini mungkin tidak langsung mengeluarkan orangnya dari keislaman, ya. Itu sama-sama dosa memang, tapi yang lebih berbahaya adalah nifak i'tiqadi. Sudah mah dia dalam sehari-hari menampakkan dalam perbuatannya baik, padahal tidak. Yang paling utama berdosanya itu adalah dalam hatinya, i'tiqadinya. Oke? Nah, selanjutnya adalah dampak negatif perilaku nifak. Ini kenapa kita dilarang untuk menghindari atau dilarang untuk mempunyai sifat ria dan nifak, ya. Kita dilarang sekali untuk mempunyai sifat ria dan nifak karena yang pertama merugikan diri sendiri dan dikucilkan oleh masyarakat, jelas, ya. Yang kedua, walaupun berkata benar tidak akan dipercaya orang lain, iya, karena kita suka berbohong. Sekali berbohong orang lain tidak akan percaya, ya, karena kita pernah berbohong. Yang ketiga, mendapat balasan berupa siksa neraka dari Allah. Ini yang paling bahaya, ya. Sudah mau kita berdosa di dunia, nanti dapat balasannya di akhirat pun nanti lebih pedih balasannya, yaitu siksa neraka. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari nifak? Yang pertama, menyadari bahwa nifak itu bahaya besar. Yang kedua, selalu menjaga lisan. Ketiga, memahami bahwa orang berbuat nifak pasti akan dikucilkan orang lain. Ya, pokoknya segala sesuatu yang hal-hal tidak baik kita hindari, ya, di sini, ya. Nah, yang paling penting di sini adalah poin H. Membiasakan berlaku dan berkata jujur. Karena kalau kita berbohong tadi sudah termasuk tanda orang munafik. Orang munafik itu perbuatannya adalah nifak. Kita berusaha untuk selalu jujur. Apapun nanti konsekuensinya yang kita terima, lebih baik kita jujur daripada berbohong. Kenapa kamu tidak kerja PR, Nak? Lupa, Bu Guru. Karena betulan lupa. Ada yang takut dimarahi Bu Guru, akhirnya bilang, Bu Guru, kemarin saya sakit, jadi saya tidak kerja PR. Itu sudah berbohong, takut dimarahi guru. Akhirnya
Ya sudah, kalau sakit nggak apa-apa, akhirnya terhindar dari. Guru itu marah bukan berarti benci, bukan berarti marahnya juga semarah-marahnya, paling menegur ya, paling menegur. Kenapa lupa nak? Kalau sudah ada PR itu ingat langsung dikerjakan, jangan nanti-nanti, biar nggak lupa, paling begitu ya. Nggak ada yang sampai disiksa sampai gimana, nggak ada ya. Lanjut. Paling penting lagi di sini adalah selalu ingat bahwa perbuatan nifak akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Nah, pokoknya segala sesuatu yang tidak baik kita hindari deh. Apapun itu kita hindari, ya, biar kita selalu ada di jalan Allah dan selalu mendapat pahala, selalu mendapat ridha Allah, ya. Yang ujung-ujungnya nanti kita mendapat balasan surga, bukan balasan neraka. Baik ya, anak-anakku semuanya, oke, kita cukupkan sekian materi yang Ibu jelaskan pada hari ini tentang akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang paling utama kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mudah-mudahan kita dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti bisa menambah tabungan amal kita di akhirat. Baik anak-anakku semuanya, Ibu cukupkan sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.